Halo sobat penjelajah, coba tebak daerah mana di ujung barat Pulau Jawa yang punya keindahan alam luar biasa, sejarah panjang, budaya yang masih kuat, dan masyarakat yang dikenal religius serta ramah? Yap, jawabannya adalah Kabupaten Pandeglang. Daerah ini sering dijuluki sebagai bumi berkah karena banyak tokoh besar lahir dari sini. Banyak ulama besar berdakwah di sini, dan tanahnya menyimpan kekayaan alam yang menakjubkan. Tapi, jangan salah, Pandeglang bukan cuma tentang wisata dan religi aja loh. Di balik setiap gunung, pantai, dan kampungnya, ada cerita unik yang bikin siapapun yang dengar bakal berkata, "Wah, ternyata Pandeglang sekeren ini ya." Jadi, siapkan kopi atau teh kamu. Duduk santai dan nikmati perjalanan kita menelusuri 10 fakta menarik. Kabupaten Pandeglang, daerah yang sering disebut sebagai mutiara tersembunyi di barat Jawa. Fakta 1. Pandeglang, jantungnya Banten. Pandeglang sering disebut sebagai jantungnya Provinsi Banten. Kenapa? Karena secara sejarah dan budaya, disinilah denyut asli kebantenan itu terasa paling kuat. Bahasanya, budayanya, bahkan gaya bicaranya, semuanya mencerminkan jiwa masyarakat Banten yang penuh sopan santun, tapi juga tegas dan berani. Kalau kamu ke pasar tradisional di Pandeglang, kamu bakal dengar orang-orang ngobrol dalam bahasa Sunda Banten yang khas, lembut tapi punya dialek tegas yang beda dari Sunda di wilayah lain. Dari sinilah banyak tokoh agama, pejuang, dan ulama besar Banten berasal. Pandeglang seolah menjadi pusat pembentuk karakter masyarakat Banten yang religius tapi juga nasionalis. Makanya nggak heran kalau daerah ini dijuluki Kabupaten Santri, karena hampir di setiap desa ada pondok pesantren yang aktif mendidik generasi muda. Fakta 2. Gunung Karang, gunung yang disakralkan. Naik sedikit ke utara, kamu bakal melihat pemandangan megah Gunung Karang, gunung yang tinggi menjulang, dan jadi simbol kebanggaan masyarakat Pandeglang. Gunung ini punya ketinggian sekitar 1778 meter di atas permukaan laut. Dan dari puncaknya, kamu bisa melihat hamparan laut Selat Sunda yang biru banget. Tapi, yang bikin Gunung Karang istimewa bukan cuma panoramanya. Buat masyarakat Pandeglang, gunung ini punya nilai spiritual yang dalam. Konon, di lereng gunung inilah tempat peristirahatan para wali dan ulama besar. Salah satunya Syekh Abdul Muhyi dan beberapa tokoh penyebar Islam di Banten. Nggak heran kalau setiap tahunnya banyak orang datang ke Gunung Karang. Bukan cuma buat mendaki, tapi juga untuk berziarah dan mencari ketenangan batin. Gunung ini adalah simbol kesakralan, keteguhan, dan keseimbangan antara alam dan manusia. Fakta 3. Ujung Kulon, surga dunia, dan rumah badak Jawa. Sekarang, kita bergeser ke barat, ke kawasan yang mungkin sudah kamu dengar namanya, Taman Nasional Ujung Kulon. Tempat ini nggak cuma kebanggaan Pandeglang, tapi juga warisan dunia yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 1991. Ujung Kulon adalah rumah terakhir bagi badak Jawa, Rhinoceros sondaicus, salah satu hewan paling langka di dunia. Populasinya diperkirakan cuma sekitar 70 ekor saja, dan semuanya hidup di kawasan hutan tropis Ujung Kulon. Selain badak, Taman Nasional ini juga menyimpan ribuan spesies tumbuhan, burung, dan hewan lainnya yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain. Bayangin deh, kamu berjalan di hutan yang ratusan tahun nggak tersentuh modernisasi, mendengar suara burung-burung eksotis. Dan di kejauhan, mungkin aja ada seekor badak yang dayem-dayem memperhatikan kamu dari balik pepohonan. Itu pengalaman yang nggak akan kamu dapetin dimanapun. Fakta 4. Tanjung Lesung, Balinya Banten. Kalau kamu suka pantai, Pandeglang bakal jadi surga buat kamu. Salah satu yang paling terkenal adalah Tanjung Lesung, kawasan wisata pantai berpasir putih yang terletak di Kecamatan Panimbang. Pantai ini disebut-sebut sebagai Balinya Banten karena punya pemandangan laut yang jernih
garis pantai yang panjang, dan suasana tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Banyak resort mewah dibangun di sini. Tapi yang bikin Tanjung Lesung istimewa adalah kombinasi antara alam, budaya lokal, dan keramahan penduduknya. Tanjung Lesung juga menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah berencana menjadikannya pusat pariwisata internasional. Jadi siapa tahu, beberapa tahun ke depan, kawasan ini bisa seterkenal Nusa Dua atau Mandalika. Fakta 5. Kota santri dan ulama. Pandeglang gak cuma indah secara alam, tapi juga kaya nilai spiritual. Daerah ini dikenal sebagai kota santri karena punya ratusan pondok pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Pesantren Cidahu dan Pondok Pesantren Al-Mubarok yang telah berdiri puluhan tahun dan menjadi pusat pendidikan Islam di Banten. Masyarakat Pandeglang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sopan santun, dan adab terhadap sesama. Nggak heran kalau setiap bulan Ramadan, suasana di Pandeglang terasa sangat khusyuk. Masjid penuh, tadarusan di mana-mana, dan semangat kebersamaan yang bikin hati adem. Fakta 6. Misteri Batu Quran. Nah, ini dia salah satu fakta paling unik. Batu Quran di Desa Cihunjuran, Kecamatan Cipecang. Batu ini dinamai begitu karena punya guratan alami yang bentuknya mirip huruf Arab. Banyak yang percaya kalau guratan itu bukan buatan manusia, tapi memang terbentuk secara alami. Konon, dulu seorang ulama sedang membaca Al-Quran di tepi sungai, dan ketika ia menaruh kitabnya di atas batu, tiba-tiba tulisan di mushaf itu terukir di batu tersebut. Legenda. Mungkin, tapi sampai sekarang tempat ini ramai dikunjungi orang yang ingin melihat langsung bukti kebesaran Allah yang tertinggal di bumi Pandeglang. Sebuah warisan spiritual yang bikin kita kagum dan merenung. Fakta 7. Debus, seni bela diri sakral. Kalau ngomongin budaya Pandeglang, nggak mungkin lepas dari debus. Seni bela diri tradisional khas Banten. Debus bukan cuma atraksi, tapi juga simbol kekuatan spiritual dan keteguhan iman. Bayangin aja, pemain debus bisa berjalan di atas bara api, ditusuk besi tanpa luka, bahkan disiram air keras tapi tetap tenang. Rahasia mereka, keyakinan dan doa. Karena debus bukan sekedar kekuatan fisik, tapi juga latihan spiritual untuk menumbuhkan keberanian dan keimanan. Pertunjukan debus sering digelar di acara-acara besar dan selalu berhasil bikin penonton terpukau antara takjub dan gak percaya. Fakta 8. Surga kuliner tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling disukai semua orang. Makanan. Pandeglang punya banyak kuliner khas yang rasanya autentik banget. Ada sate bandeng, ikan bandeng tanpa duri yang dihaluskan dan dibumbui, lalu dibakar dengan aroma khas. Ada juga rabek, olahan daging kambing dengan kuah rempah pekat, yang konon dulu jadi makanan favorit Sultan Banten. Dan jangan lupa angan lada, sup pedas dengan aroma daun serai, dan lengkuas yang nendang banget. Kalau kamu suka kuliner pedas dan tradisional, Pandeglang bakal jadi surga rasa yang sulit dilupakan. Fakta 9. Alam yang masih perawan. Selain Ujung Kulon, masih banyak destinasi alam lain yang belum banyak dijamah wisatawan. Ada Curug Putri, Curug Cihurip, dan Gunung Pulau Sari yang menawarkan udara sejuk, pemandangan menenangkan, dan suara alam yang bikin hati damai. Bahkan, beberapa tempat di Pandeglang masih sulit dijangkau kendaraan besar. Dan justru, di sanalah letak keindahannya. Pandeglang seperti menyimpan surga-surga kecil yang cuma bisa ditemukan oleh mereka yang mau berpetualang lebih jauh. Fakta 10. Keramahan dan kearifan lokal. Dan terakhir, yang paling penting, orang Pandeglang itu ramah, sederhana, dan menjunjung tinggi adat. Kalau kamu datang ke sana, jangan kaget kalau tiba-tiba disapa orang asing di jalan dengan senyum tulus. Itu sudah jadi budaya mereka. Mereka percaya
bahwa tamu adalah berkah dan menjaga hubungan baik antar warga adalah bagian dari ibadah. Jadi, keindahan Pandeglang bukan cuma dari alamnya, tapi juga dari hati orang-orangnya. Nah, sobat penjelajah, itu dia 10 fakta menarik tentang Kabupaten Pandeglang, bumi berkah yang menyimpan keindahan, sejarah, dan kebijaksanaan dalam satu wilayah. Dari gunung karang yang sakral, keindahan ujung kulon yang mendunia, sampai masyarakatnya yang religius dan hangat, Pandeglang membuktikan bahwa Indonesia punya banyak permata yang belum sepenuhnya dikenal dunia. Jadi kalau suatu hari kamu ingin mencari tempat yang masih alami, penuh budaya, dan menenangkan hati, jangan ragu datang ke Pandeglang. Karena di setiap sudutnya ada kisah dan doa yang hidup sampai hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Fakta mana yang paling bikin kamu kagum? Sampai jumpa di Bumi Berkah Pandeglang.